Halo Sobat Belajar, selamat datang di Ayo Belajar. Oke, tadi Kavia udah ngajakin Sobat Belajar di rumah untuk Ayo Belajar. Kalau misalnya tadi Kavia ngajakinnya makan, berarti ayo makan. Nah, karena tadi udah namanya adalah Ayo Belajar, berarti sekarang kita semua bareng-bareng nih mau belajar. Oke, jadi pastikan Sobat Belajar di rumah yang lagi mantengin Kavia di website ataupun di app itu harus perhatikan baik-baik. Kenapa? Karena Kavia nggak pernah mau wasting time dan juga menghabiskan waktu Sobat Belajar di rumah 30 menit ke depan hanya untuk dengerin Kavia cuap-cuap aja tapi nggak dapet ilmunya. Terus gimana caranya Kavia biar tetap fokus? Makanya biar tetap fokus coba dengerinnya perlahan. Nggak rugi deh kalau misalnya Sobat Belajar mencoba untuk mendengarkan karena semakin dalam kita belajar akan semakin menarik. Oke, tapi kira-kira fakta menarik apa yang akan kita bahas kali ini? Nah, udah tahu ya, di sini ada babnya yaitu fakta uniknya tentang ekologi. Nah, kalau misalnya kita bicara tentang ekologi, berarti kita bicara tentang lingkungan. Emangnya kalau misalnya lingkungan itu dan juga interaksinya bersama makhluk-makhluk hidup di sekitarnya punya fun fact ya, Kak? Tentunya punya dong Sobat Belajar. Nah, tapi sebelum Kavia kasih fun fact, Kavia punya pertanyaan nih untuk Sobat Belajar di rumah. Pernah nggak sih terpikir sama Sobat Belajar, siapa sih sebenarnya puncak dari rantai makanan? Kira-kira siapa? Kalau misalnya kita belajar di SD sampai SMP, puncak rantai makanan itu adalah predator, Kak. Tapi tahu nggak sih sebenarnya ada yang melebihi predator? Siapa dia? Yuk kita lihat. Oke. Nah, kita lihat di sini. Kita lihat. Kalau misalnya tadi Kavia bilang puncak rantai makanan adalah predator ya, sesuai dengan buku yaitu adalah singa dan harimau salah satunya, ya kan, sebagai konsumen paling tinggi. Tapi Sobat Belajar di atas harimau dan juga singa itu ada yang lebih tinggi lagi. Siapakah yang berani mengalahkan singa dan harimau sebagai puncak rantai makanan? Kira-kira udah ada yang tahu belum jawabannya? Jawabannya adalah manusia. Wow, kita adalah puncak rantai makanan. Kenapa? Karena manusia bisa memakan segala jenis makhluk hidup yang ada, mulai dari tumbuhan dan juga hewan. Even hewan itu adalah karnivor, kita juga tetap bisa makan. Iya kan? Karena kan banyak banget nih kalau misalnya Sobat Belajar lihat, biasanya tuh ada yang namanya sup kucing. Ya kan, jadi kucing-kucing liar kemudian dipotong menjadi makanan. Terus kita juga makan apalagi kita juga bisa makan sup kelelawar. Terus kalau misalnya hanya hewan-hewan herbivore yang bisa makan tumbuhan, kita makan tumbuhan. Ya kan, kita bisa makan sayuran dengan ditumis ataupun di sop. Jadi sebenarnya puncak rantai makanan adalah manusia karena manusia adalah omnivora, pemakan segalanya. Oke, jadi masih ada puncak di atas puncak nih istilahnya. Jadi masih yang bisa mengalahkan harimau dan juga singa. Sobat Belajar. Jadi ternyata puncak rantai makanan itu bukan predator, tapi adalah kita manusia sebagai omnivora. Oke, nah itu tadi satu fun fact dari ekologi alias dari interaksi lingkungan dan juga makhluk hidupnya. Selain itu kira-kira ada fun fact apa lagi nih? Ada hal-hal menarik apa lagi tentang lingkungan dan juga makhluk hidup di sekitarnya? Penasaran? Kalau penasaran, stay tune terus di live kasus Ayo Belajar. Jangan kemana-mana ya, karena sekarang belajar mudah. Ayo belajar. Jangan lupa belajar, karena sekarang belajar itu mudah. Ayo belajar! Oke, Sobat Belajar. Tadi Kavia sudah sempat singgung mengenai hubungan lingkungan dengan makhluk hidup di sekitarnya. Tapi sebenarnya bagaimana interaksi dari lingkungan dan juga makhluk hidup di sekitarnya? Kira-kira apa ya namanya interaksi dari lingkungan dan juga makhluk hidup di sekitarnya? Namanya adalah ekosistem. Seperti yang bisa kita lihat pada gambar di bawah ini. Nah, kalau Sobat Belajar perhatikan, di sini ada berbagai macam hewan dan juga tumbuhan. Ya kan? Di mana hewan dan juga tumbuhan ini dia berperan sebagai makhluk hidup. Ya kan? Nah, oke, Kavia ketik ya di sini.
nih, hewan dan juga tumbuhan sebagai makhluk hidup. Kemudian kalau lingkungannya itu siapa Kak? Lingkungannya bisa kita lihat dari air terjun yang ada di sini, kemudian hutan yang ditinggali, serta sumber mata air yang ada di sini. Nah, jadinya lingkungan yang ada di sini yaitu hutan, kemudian air terjunnya juga sungai sebagai sumber kehidupan para makhluk hidup di sekitarnya, yaitu adalah tumbuhan yang harus mendapatkan sumber air untuk fotosintesis dan juga hewan yang harus minum air agar tetap bisa bertahan hidup. Nah, seperti itu ya, sahabat belajar, interaksi antara lingkungan dan juga makhluk hidupnya. Nah, tapi lingkungan dan makhluk hidup ini sebenarnya dia punya komponennya masing-masing nih. Jadi di ekosistem itu ada istilah dari masing-masing lingkungan itu disebutnya apa, kemudian hewan itu disebutnya sebagai apa. Nah, sekarang kita pelajari di komponen ekosistem. Nanti yang selanjutnya, komponen-komponen di ekosistem ini, dia akan berinteraksi satu sama lain, bisa sesama spesies ataupun antar spesies yang nantinya interaksi ini akan membentuk suatu rantai makanan yang akhirnya akan menjadi jaring makanan. Menarik sekali ya, sahabat belajar. Nah, sekarang kita pelajari dulu dari komponennya. Oke, sorry. Lupa. Nah, kita belajar dari komponennya dulu. Di mana komponen ekosistem itu dibagi menjadi dua, yaitu adalah komponen abiotik dan juga komponen biotik. Tadi kan Kak Fia sempat bilang ya bahwa ekosistem itu adalah interaksi antara lingkungan dengan makhluk hidup sekitarnya. Nah, lingkungan itu sebenarnya masuk ke dalam komponen abiotik atau komponen yang tidak hidup nih sahabat belajar. Karena kalau misalnya istilah di biologi, A itu berarti tidak, biotik itu berarti makhluk hidup. Nah, berarti abiotik adalah komponen yang tidak hidup. Sedangkan untuk komponen biotik ini adalah komponen yang hidup, yaitu adalah tumbuhan dan hewan. Nah, yaitu adalah makhluk-makhluk hidup yang tadi ada di sekitar lingkungan tersebut. Oke, seperti itu ya sahabat belajar. Jadi ada dua komponen, yaitu adalah komponen abiotik dan juga komponen biotik. Nah, sekarang Kak Fia kasih challenge untuk sahabat belajar. Kira-kira komponen abiotik yang ada di lingkungan sungai ini apa ya? Tadi kan komponen abiotik adalah komponen yang tidak hidup nih sahabat belajar. Nah, kira-kira kalau komponen yang tidak hidup itu seperti apa ya? Berarti kan di luar tumbuhan dan juga hewan. Nah, jadinya apa nih kalau misalnya komponen abiotik di sekitar sungai ini, di sekitar ekosistem sungai ini? Yaitu apa aja Kak Fia? Nah, yang pertama adalah angin yang ada di sini. Kemudian air, dan juga di sini sebenarnya ada yang namanya cahaya matahari. Kenapa mereka disebut sebagai komponen abiotik atau komponen tidak hidup? Apakah cahaya matahari, air, dan juga angin ini bereproduksi? Tentu tidak. Apakah mereka bernafas? Tidak. Nah, jadi ciri-ciri dari ketiga komponen ini dia tidak masuk ke dalam kualifikasi ciri-ciri makhluk hidup sehingga mereka disebut sebagai komponen abiotik. Oke? Nah, itu tadi komponen abiotik. Kemudian selanjutnya ada komponen biotik, yaitu adalah tumbuhan dan juga hewan ya, sobat belajar. Nah, kalau misalnya di komponen abiotik ini, dia sebenarnya terdiri dari beberapa kelompok hewan nih. Misalnya apa, Kak? Nah, yang pertama adalah kita mulai dari yang paling bawah dulu ya, yaitu adalah tumbuhan. Tumbuhan itu kalau misalnya di ekosistem dia berperan sebagai produsen. Oke. Nah, kemudian makhluk-makhluk yang herbivore nih seperti zebra, kemudian kuda. Nah, ini mereka disebut sebagai konsumen tingkat pertama atau konsumen 1. Jadi konsumen yang akan langsung memakan produsen. Oke.
Nah, kemudian nanti hewan-hewan herbivore ini dia akan dimakan oleh hewan karnivor. Oke. Nah, misalnya beruang atau harimau, ya kan? Nah, ini disebut sebagai konsumen tingkat 2. Atau bisa juga konsumen tingkat 3, tergantung panjangnya jaring makanan. Oke, jadi semakin tinggi tingkatannya, maka tingkatan konsumennya juga akan semakin tinggi. Misalnya konsumen 3, konsumen 4 gitu. Oke. Nah, nantinya dari semua makhluk hidup yang ada di sini ketika mati atau meninggal, mereka akan diurai oleh bakteri dan juga mikroba yang ada di tanah yang disebut sebagai dekomposer. Oke. Nah, jadi ada 4 istilah ya Sobat Belajar. Yang pertama adalah dekomposer, kedua adalah produsen, yang ketiga adalah konsumen. Entah itu konsumen 1, 2, atau 3. Nah, seperti itu ya. Dan selain itu, semakin tinggi tingkat konsumennya, maka tropiknya juga akan semakin tinggi. Kalau misalnya di sini konsumen dia disebut sebagai konsumen 1, berarti dia bisa disebut sebagai trofik 1 atau tropik 1. Kalau di sini dia konsumen 2, berarti dia bisa disebut sebagai tropik 2. Jadi di sini sebenarnya ada beberapa istilah, bisa disebut konsumen, bisa disebut juga tropik, tapi itu sebenarnya sama saja. Oke, seperti itu ya Sobat Belajar, pengelompokan komponen biotik pada ekosistem. Nah, ini tadi adalah komponen dari ekosistemnya yang nantinya mereka akan berinteraksi. Nah, seperti apa interaksinya? Kita lihat di sebelah sini, oke? Nah, interaksi antara komponen-komponen abiotik dan juga biotik itu bisa dibagi menjadi beberapa macam nih, yaitu adalah interaksi interspesifik dan juga interaksi intraspesifik. Kalau interaksi interspesifik itu berarti adalah interaksi dari 2 spesies yang berbeda. Oke, kita bicarakan tentang spesies nih. 2 spesies berbeda. Oke, 2 spesies yang berbeda. Misalnya apa? Misalnya rusa sama kambing gitu. Ayam sama burung gitu. Jadi 2 spesies yang berbeda berinteraksi satu sama lain menghasilkan beberapa macam interaksi, yaitu ada netral, ada predasi, ada kompetisi, ada mutualisme, parasitisme, dan komensalisme. Seperti apa contoh interaksinya? Kita mulai dari yang netral dulu. Oke. Nah, ini adalah contoh interaksi dari netralisme atau netral. Jadi, 2 spesies ini mereka tidak akan saling mengganggu pada suatu ekosistem. Intinya adalah ketika ada 2 hewan ini, ya kalau misalnya nggak ada ayam, ya sapi akan tetap hidup. Kalau misalnya nggak ada sapi, ya ayam akan tetap hidup. Gitu. Jadi mereka tidak akan berkompetisi, mereka tidak akan saling berparasitisme, ya mereka akan netral aja walaupun ada di dalam satu lingkungan gitu. Karena mereka nggak punya kepentingan untuk saling memperebutkan sumber daya yang ada. Oke, makanya disebut sebagai interaksi netral. Kemudian selanjutnya ada interaksi predasi. Oke, berarti interaksi makan atau dimakan. Berarti interaksi antara predator dan juga mangsanya. Contohnya seperti hiu yang sedang memakan anjing laut dan juga rubah yang sedang memakan memakan berang-berang. Oke, jadi ada yang dimakan sebagai mangsanya, ada yang memangsa sebagai predatornya. Oke, seperti itu ya. Jadi mereka saling memangsa. Atau kalau misalnya contoh yang lebih umumnya adalah singa yang memakan rusa atau kucing yang memakan tikus. Tikus dan rusa sebagai mangsa. Kemudian predatornya adalah singa dan juga kucing. Jadi yang satu rugi nih sebagai mangsa, yang satu untung karena dia dapat makanan. Oke, kemudian ada mutualisme yang berarti adalah saling menguntungkan.
menguntungkan. Contohnya adalah dari dua ikan ini. Nah, ikan yang kecil ini dia berfungsi untuk memakan parasit serta jamur di ikan ini nih, di ikan yang besar ini. Oke. Nah, jadinya si ikan yang kecil ini dia akan mendapat makanan dari ikan yang besar. Sedangkan ikan yang besar akan bersih dari parasitnya. Win-win solution jadinya, oke? Jadi kita bisa sebut mutualisme itu sebagai win-win solution. Nah, sama halnya seperti pada anemon. Nah, ini anemon ya. Anemon dan zooxantel plus zooxantel. Nah, ini adalah interaksi yang memang jarang dibicarakan ya Sobat Belajar, tapi sebenarnya mereka juga win-win solution. Kenapa? Karena anemon ini dia akan memberikan tempat untuk zooxantel gitu. Dia akan memberikan tempat untuk zooxantel dan sedangkan zooxantel dia akan memberikan makanan untuk anemon. Oke. Jadi mereka saling menguntungkan nih Sobat Belajar, yang satu dapat tempat hidup, yang satu bisa dapat makanan. Oke, seperti itu ya. Selain itu, zooxantel ini dia juga memberikan warna nih pada anemon. Jadi kalau misalnya anemonnya berwarna-warni, itu sebenarnya berasal dari zooxantelnya. Oke, seperti itu ya Sobat Belajar. Jadi ini adalah interaksi win-win solution di mana keduanya saling menguntungkan. Selanjutnya ada parasitisme. Nah, kalau misalnya kita dengar kata parasit berarti akan ada yang dirugikan dan juga ada yang diuntungkan. Jadi hanya akan untung pada satu pihak saja. Oke, contohnya pada cacing platyhel yang biasa menjadi parasit di usus manusia ataupun di usus sapi ataupun babi, ya kan? Platyhel ini dia akan mengambil nutrisi yang ada di manusia ataupun yang ada di hewan-hewan ternak tersebut, tapi hewan ternak ataupun manusia dia akan kekurangan gizi. Oke, makanya platyhel ini menjadi salah satu cacing yang mengakibatkan atau menimbulkan penyakit cacingan. Jadi hanya akan untung di platyhelnya saja atau di cacing pipinya saja, tapi akan merugikan manusia, merugikan hewan ternaknya juga. Oke. Sama halnya seperti parasit pada ikan ini juga nih. Jadi ikan yang berparasit ini dia akan terus mengambil nutrisi pada ikan hingga nantinya inangnya atau ikan tersebut dia akan mati lama-kelamaan. Oke, seperti itu ya. Jadi jangan jadi parasit nih Sobat Belajar. Oke, kita harus win-win solution ya. Nah, selanjutnya adalah komensalisme, yaitu hubungan di mana satu pihak itu diuntungkan tapi satu pihak itu dia netral nih, tidak untung tapi tidak rugi juga. Contohnya yang pertama adalah pada ikan hiu dan ikan kecil yang ada di sini, ikan nemora. Nah, bagaimana nih? Siapa yang untung? Yaitu adalah ikan nemora. Karena dia akan mendapatkan makanan berupa parasit dan juga kulit-kulit mati pada hiu. Nah, hiu itu ya dia kalau misalnya nggak ada ikan nemora juga it's okay. Tapi kalau ada ikan nemora berarti parasit dan juga kulit-kulit mati pada hiu itu akan diambil. Oke, jadi nggak masalah nih kalau misalnya nggak ada ikan nemora tersebut. Sama halnya seperti pada ikan-ikan kecil yang menempel di tubuh ikan paus ini nih. Kan kalau misalnya ikan paus kan memang dia kebanyakan, kalau ikan paus yang besar seperti blue whale, itu kan dia banyak banget parasit, banyak banget jamur. Itu sebenarnya adalah makanan kesukaan ikan-ikan kecil nih. Tapi kalau misalnya nggak ada ikan kecil yang memakan jamur ataupun parasit yang ada di permukaan tubuh paus-paus besar ini juga nggak masalah Sobat Belajar. Oke, seperti itu ya. Jadi yang satu untung tapi yang satu juga netral. Dia nggak diuntungkan tapi juga tidak dirugikan. Oke, itulah tadi interaksi antar spesies. Nah, kemudian kita lihat bagaimana nih interaksi sesama spesies. Apakah selalu menguntungkan atau sebenarnya merugikan? Nah, jadi interaksi intraspesifik atau dengan dua spesies yang sama, jadi sesama spesiesnya, itu sebenarnya ada interaksi yang merugikan. Seperti apa? Seperti kompetisi untuk memperebutkan betina pada rusa savana ini. Kan biasanya kalau misalnya sudah masa kawin itu memang banyak sekali hewan yang saling bertarung untuk mendapatkan betinanya. Oke, salah satunya seperti rusa yang ada di sini. Jadi ini adalah interaksi yang merugikan tentunya karena akan ada satu yang kalah.
Sama halnya seperti citah yang sedang berebut makanan ini juga nih. Oke, jadi kenapa merugikannya? Karena berarti akan ada citah yang mendapatkan lebih banyak daging dibandingkan citah yang satunya lagi. So, itu adalah interaksi yang sangat merugikan ya. Nah, kemudian ada interaksi yang menguntungkan. Contohnya adalah pada lebah. Oke, ini adalah ratu lebah yang di tengah, kemudian ini adalah lebah-lebah pekerjaannya. Mereka akan saling bekerja sama untuk membentuk sarangnya dan menghasilkan madu. Selain lebah madu, ini juga ada semut. Oke, semut juga saling menguntungkan karena dari satu semutnya, kemudian para pekerjanya mereka akan bekerja sama untuk mengumpulkan makanan dan membuat sarang. Oke, biasanya kalau interaksi yang menguntungkan antar spesies itu sesama spesies itu kebanyakan terjadi pada serangga. Oke, seperti itu ya, sahabat belajar, itulah tadi interaksi antar spesies dan juga sesama spesies yang ada di ekosistem kita. Nah, kemudian dari semua interaksi ini, maka akan membentuk yang namanya rantai dan juga jaring makanan. Bedanya apa, Kak Via? Kalau rantai makanan itu adalah perpindahan energi makanan nih dari sumber daya tumbuhan melalui organisme atau jenjang makanan. Jadi dia akan berjenjang, dia akan naik terus ke atas. Nah, nantinya rantai makanan ini dia akan berkumpul nih. Karena nggak mungkin dalam satu ekosistem itu hanya akan ada satu rantai makanan. Nantinya rantai makanan ini akan bergabung nih dari semuanya membentuk jaring makanan. Oke, kalau tadi sobat belajar perhatikan ada perpindahan energi dari jaring makanan ataupun dari rantai makanan. Karena nantinya dari setiap makhluk hidup yang dimakan itu akan terus mengalirkan energinya sampai kepada trofik yang tertinggi atau sampai pada konsumen yang tertinggi. Oke. Nah, bagaimana contoh rantai makanan? Kita lihat di sini. Nah, salah satunya di sini Kak Via ambil dari rantai makanan yang ada di darat atau di sawah nih biasanya ya. Semuanya itu akan dimulai dari produsen dulu nih sobat belajar yang ada di sini. Oke? Nah, bentar ya. Nah, seperti tadi Kak Via bilang bahwa tumbuhan itu dia sebagai produsen. Ya kan? Tadi kan di komponen biotik Kak Via sudah sempat singgung ya, sudah sempat Kak Via kasih tahu tuh ya. Nah, kemudian produsen ini dia akan dimakan oleh konsumen satu. Kak Via di sini K1 ya. Nah, kemudian konsumen satu dia akan dimakan oleh konsumen 2. Jadi konsumen 2 akan dimakan sama konsumen 3. Nah, konsumen 3 dia akan dimakan sama konsumen 4. Konsumen 4 dia akan mati. Nah, kemudian nantinya akan diurai di tanah oleh dekomposer berupa makhluk-makhluk seperti jamur ataupun mikroba. Oke, seperti ini ya sobat belajar. Nah, dari produsen sampai dengan dekomposer nih ada perpindahan energi dan perpindahan energinya itu akan semakin besar. Oke, karena kan dari sini jangkrik memakan produsen ini atau memakan rumput. Oke, memakan rumput berarti kan dia akan mendapatkan energi. Jangkrik yang memakan produsen ini dia akan dimakan lagi oleh ayam. Berarti ayam udah dapat ayam itu sudah dapat energi dari jangkrik dan juga makanan yang dimakan jangkrik tadi atau dari produsennya. Nanti ayam akan dimakan oleh ular, berarti ular itu dapat tiga macam energi dari produsen, dari jangkrik sama dari ayam. Apalagi burung hantu. Burung hantu berarti udah dapat, lihat deh, udah dapat 4 energi dari produsen, kemudian dari jangkrik, dari ayam sampai ular. Oke? Seperti itu ya, sahabat belajar. Nah, ini yang ada di darat. Kalau yang ada di laut, kita bisa lihat dari sini nih. Nah, contohnya kalau di laut, ya berarti dimulainya produsennya adalah alga biasanya, ataupun plankton gitu. Biasanya sih fitoplankton ya, yaitu plankton yang melakukan fotosintesis. Nih yang ada di sini dia sebagai produsen. Oke, yang ada di bawah sini sebagai produsen, itu adalah fitoplankton. Kalau di darat tadi adalah tumbuhan. Produsen fitoplankton akan dimakan oleh zooplankton. Zooplankton akan dimakan oleh ikan. Ikan akan dimakan oleh anjing laut atau singa laut. Nanti akan dimakan lagi oleh orca di sini atau apa? Atau paus pembunuh. Oke. Berarti di sini yang mendapatkan energi paling tinggi adalah orca. Oke. Di mana orca itu berarti adalah konsumen berapa nih? Kita hitung dari sini nih. Nah, zooplankton konsumen 1.
Ikan konsumen 2, steel itu konsumen 3. Nah, berarti oceannya adalah konsumen 4 sebagai konsumen paling tinggi atau tropik 4. Oke, seperti itu ya Sobat Belajar. Ini baru rantai makanan nih, karena nantinya akan yang lebih rumit lagi. Yaitu adalah, nggak lebih rumit sih ya, lebih bercabang, yaitu adalah jaring makanan, kumpulan dari rantai makanan. Tapi inilah yang sesungguhnya terjadi di alam. Oke, ini adalah kumpulannya. Sebenarnya sama aja. Kita bisa, Kavia kasih satu contoh ya. Satu rantai makanannya dari sini nih. Dari produsennya naik ke rusa, naik ke beruang. Ini satu rantai makanan. Nanti di sini juga bisa membentuk satu rantai makanan ini. Gitu Sobat Belajar. Jadi kalau rantai makanan itu adalah kumpulan nih dari jaring makanan adalah kumpulan dari rantai-rantai makanan, dan inilah yang sesungguhnya terjadi di alam. Jadi nggak mungkin hanya satu jalur aja, tapi banyak. Oke, nah kalau misalnya di laut seperti ini jaring makanannya, ya. Nah kalau tadi kan di darat. Nah Sobat Belajar, sekarang kita lihat. Tadi kita sudah belajar apa itu rantai makanan. Pokoknya kita mulai dari yang paling kecil, ya kan, sampai yang paling rumit, yaitu adalah jaring-jaring makanan. Nah, sekarang kita tes Sobat Belajar di rumah, apakah bisa mengerjakan soal mengenai komponen ekosistem beserta interaksinya. Oke, kita baca ya. Perhatikan gambar di bawah ini, berarti gambar yang ada di sini. Jika komponen A mengalami penurunan makanan, maka akan berdampak pada, kita lihat individu A siapa? Oke, individu A adalah beruang. Nih, grizzly bear. Oke, ketika grizzly bear itu mengalami penurunan, entah itu karena perburuan atau memang kekurangan makanan, kira-kira apa nih yang akan terjadi dengan makhluk-makhluk yang ada di bawahnya? Kita baca. A. Meningkatnya komponen B, yaitu berarti adalah rusa. B. Meningkatnya komponen C, yaitu adalah, produsen yang di sebelah sana. D. C. Meningkatnya komponen D. Komponen D berarti adalah beaver atau berang-berang yang ada di sebelah sana. Kemudian, menurunnya komponen C. Kira-kira kalau misalnya grizzly bear-nya itu punah atau populasinya menurun, siapa sih yang akan langsung berdampak gitu loh dari jaring-jaring makanan ini? Berarti kita harus carikan makhluk hidup yang memang langsung ada di bawahnya grizzly bear itu. Siapa? Berarti rusa. Nah, kalau misalnya predatornya berkurang, rusanya juga akan berkurang apa meningkat? Meningkat ya, karena kan berarti nggak ada yang memangsa dia lagi. So, jawabannya adalah A. Oke, seperti itu ya Sobat Belajar. Jadi kalau lihat rantai makanan jangan pusing dulu, lihat dulu apa yang ditanya terus cari siapa yang berhubungan langsung. Oke, seperti itu ya Sobat Belajar, materi mengenai ekologi beserta interaksi yang ada di mengenai ekosistem, komponen serta interaksi yang ada di dalamnya. Sangat menarik ya kita mau pelajari mengenai alam, makanya jangan pernah lewatin live classes Ayo Belajar dan jangan pernah malas belajar dan jangan lupa belajar. Karena sekarang belajar mudah. Ayo belajar. Jangan lupa belajar, karena sekarang belajar itu mudah. Ayo belajar.